siang, sore, dan malam bagi penonton sekalian. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang perancangan aplikasi Python atau aplikasi lelang lukisan bagi para penikmat seni. Yang pertama, anggota kelompok kami yaitu ada Galuh Purwati Effendi atau saya sendiri, Febi Perdila, Rizka Risrianti Salsabila Putri, Alesia Maharani, Ektia Antara, dan Rido Pahrisa. Adapun poin pembahasannya antara lain latar belakang Python, kemudian yang kedua ada tahap pengembangan, dan yang ketiga target user, dan yang keempat ada alat prototype, dan yang kelima ada demo prototype. Yang pertama, latar belakang pengembangan aplikasi Python. Mengapa Python? Pengembangan aplikasi Python didasari oleh beberapa hal, diantaranya yang pertama, kurangnya market bagi para seniman untuk menjual karya-karyanya. Yang kedua, susahnya bagi seniman muda atau pemula untuk memasuki industri seni. Dan yang ketiga, kurangnya ekspor yang diberikan media-media di Indonesia untuk karya-karya seniman. Yang keempat, belum tersedianya e-commerce dengan sistem jual beli yang cocok untuk diterapkan pada item lukisan. Kemudian, minimnya variasi lukisan yang dapat ditemukan di situs-situs e-commerce terkenal di Indonesia. Dan yang terakhir, maraknya penjualan lukisan dari hasil print ulang yang dibuat dan diperjualbelikan tanpa sepengetahuan seniman aslinya. Kemudian, mengapa menggunakan sistem lelang? Adapun sistem lelang sendiri dipilih karena dirasa cocok untuk diterapkan pada barang-barang yang unik dan penilaiannya bersifat subjektif. Ide bahwa setiap lukisan itu unik dan hanya terdapat satu di seluruh dunia membuat setiap lukisan memiliki harga yang tidak dapat dinilai rendah. Walaupun penilaian setiap orang tentang seni itu sendiri bersifat subjektif atau tergantung pada selera masing-masing orang, sehingga wajar saja apabila lukisan yang dijual kepada siapapun yang bersedia membayar dengan harga tertinggi. 2. Tahapan pengembangan. Metode yang digunakan untuk perancangan aplikasi Python, kami menggunakan metode Agile Scrum Software Development atau yang biasanya hanya disingkat sebagai Scrum. Metode Scrum sendiri merupakan salah satu jenis metode pengembangan yang menerapkan Agile Value, yakni kekuatan kolaborasi tim, incremental produk, dan proses iterasi untuk mewujudkan hasil akhir produk dengan kualitas dan fungsionalitas yang tinggi. Mengapa sih menggunakan Scrum? Adapun pemilihan metode Scrum yang dirasa tepat untuk diterapkan pada aplikasi Python yakni yang pertama, tidak membutuhkan anggota tim yang banyak, serta lebih mengandalkan anggota tim dengan skill dan kompetensi yang tinggi. Yang kedua, ada memungkinkan tim pengembang untuk melakukan perubahan ketentuan aplikasi di tengah-tengah masa pengembangan. Yang ketiga, bersifat iteratif sehingga kebutuhan aplikasi bisa terus dikembangkan fitur-fiturnya dan ditinjau ulang menyesuaikan kebutuhan pengguna. Dengan metode Scrum ini, harapannya Python dapat dikembangkan dengan efektif dan efisien, serta terus berkembang menambah fitur baru di setiap update rilisnya. Adapun sistem lelang online sendiri belum marak digunakan, sehingga memerlukan proses peninjauan ulang secara terus-menerus untuk memberikan pengalaman lelang yang aman dan nyaman bagi setiap pengguna aplikasi Python. Berikut adalah tahapan pengembangan perancangan aplikasi Python. Yang pertama adalah mengumpulkan tim, yang kedua membuat backlog, yang ketiga perbaikan backlog, yang keempat sprint planning, yang kelima scrum meeting, yang keenam sprint review, yang ketujuh sprint retrospektif, dan yang kedelapan kembali kepada step 2. Poin yang ketiga yaitu target user aplikasi Python. Sasaran dari pengguna aplikasi Python ini tidak hanya menargetkan kepada seniman dan kolektor, tetapi aplikasi Python ini dapat digunakan dari berbagai kalangan seperti seniman pemula yang baru saja
ingin memasuki dunia industri seni, dan pengguna dari kalangan umum yang sama sekali tidak mengerti tentang lukisan, atau hanya ingin mencari sesuatu untuk dipajang di ruang tamunya, atau pemilik restoran dan hotel yang ingin menghiasi tempat bisnisnya, dan lain-lain. Dengan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini, diharapkan pengguna dari berbagai kalangan tersebut dapat menemukan lukisan pilihannya sesuai dengan seni atau selera mereka masing-masing dan membelinya melalui sistem lelang yang aman dan terintegrasi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Ya, saya akan menjelaskan tentang alat prototype. Figma. Figma merupakan alat desain yang menempati urutan pertama pada survei UX Tool 2020. Media ini dikenal dengan inovasi fitur real-time collaboration yang dibangun di dalamnya, di mana pengguna dapat mengerjakan sebuah proyek secara bersamaan, mengetahui aktivitas desain anggota tim yang lainnya, sekaligus memberi feedback dalam satu layar. Keunggulan lain Figma, yang pertama ada Inspect, plugin, prototyping, dan auto layout. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Inspect memudahkan developer front untuk mengimplementasikan desain ke dalam bentuk coding. Yang kedua ada plugin, pengguna dapat menggunakan plugin untuk mempercepat proses bantuan desain aplikasi. Yang ketiga ada prototyping, yaitu dengan penjelasan memudahkan pengujian desain di mana pengguna dapat menjelaskan desainnya layaknya sebuah aplikasi. Yang terakhir ada auto layout. Auto layout digunakan untuk mempermudah menyusun komponen-komponen, terutama yang berkaitan dengan ukuran dan posisi. Yang kelima adalah demo prototype yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Alicia Maharani. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana demo prototipe dari rancangan aplikasi Painten yang telah dibuat melalui Figma. Berikut merupakan rancangan tampilan pada menu beranda, di mana ketika pengguna pertama kali membuka aplikasi, maka pengguna akan tiba pada menu beranda ini. Menu ini didesain agar pengguna dapat melihat informasi penting seperti pesan masuk, notifikasi, gambar headline, lalu ada informasi saldo e-money pengguna, dan rekomendasi lukisan-lukisan pilihan. Selanjutnya, apabila pengguna ingin memilih lukisan untuk dilelang, untuk mengikuti proses lelang, maka pengguna dapat mengklik area lukisan tersebut, ini, maka akan tiba pada menu detail lukisan. Pada menu detail lukisan ini, pengguna dapat melihat gambar lukisan dengan jelas. Lalu gambar ini dapat di-slide menampilkan gambar-gambar lukisan lain, misal gambar-gambar close-up atau video speed up ketika seniman sedang mengerjakan lukisan. Lalu dapat menampilkan nama dari lukisan tersebut, jumlah like, nama artisnya, lalu ada deskripsi mengenai lukisan tersebut, bisa menyimpan makna atau informasi bagaimana lukisan tersebut dibuat. Lalu ada informasi mengenai bid terakhir, yakni di sini bid terakhirnya 1.200.000. Lalu ada informasi kapan lelang ini akan berakhir. Lalu di sini ada kotak untuk menyimpan aktivitas bid dalam lelang ini, seperti nama pengguna, waktu terakhir lelang tersebut, waktu terakhir bid tersebut maksud saya, dan nominal bid yang mereka pasang. Apabila pengguna ingin melakukan bid atau memasang bid, dapat mengklik tombol berikut terpasang bid ini. Maka akan muncul lebih jelas tampilan informasi aktivitas pada lelang ini, sesi lelang ini. Lalu pengguna dapat menyesuaikan bid yang mereka pasang melalui tombol minus dan plus ini. Apabila diklik, maka nominal dari
bit ini akan menyesuaikan dari kelipatan lelang yang telah dipasang oleh seniman yang mengupload lukisan ini. Biasanya, kelipatan bit sendiri mengikuti harga item lelang tersebut. Apabila item lelang lebih mahal, maka kelipatan bitnya lebih mahal. Apabila item lelang lebih murah, maka kelipatan bitnya lebih murah. Dapat dilihat dari gambar di sini, sepertinya pengguna artis memasang kelipatan bit sebesar Rp50.000. Maka ini apabila diklik tambah, maka ini akan menyesuaikan kelipatan 50.000, 50.000, 50.000 seperti itu. Lalu apabila bit yang dipasang telah sesuai, maka pengguna mengklik tombol pasang bit lagi. Maka nantinya nominal bit yang baru saja dipasang pengguna akan muncul pada daftar peserta lelang yang ditampilkan pada kotak berikut. Selanjutnya untuk menu-menu lainnya, ada menu pencarian atau menu jelajah. Di atas ini ada kotak pencarian untuk pengguna mencari lukisan atau seniman dengan memasukkan kata kunci tertentu. Lalu ada pilihan untuk melakukan input gambar apabila pengguna ingin mencari lukisan sesuai dengan gambar yang di-input atau yang sekiranya mirip dengan gambar yang di-input tersebut. Lalu ada tombol-tombol elips ini untuk melihat lukisan dari kategori-kategori tertentu. Lalu selanjutnya ada menu catatan lelang. Pada menu ini, pengguna dapat melihat kembali status bid dari lelang yang mereka sedang ikuti dan telah mereka ikuti. Lalu apabila pengguna memenangkan item lukisan melalui lelang tersebut, mereka dapat melanjutkan proses pembayaran dengan mengklik catatan lelang yang telah mereka menangkan. Lalu pengguna juga dapat kembali mengakses detail lukisan dengan mengklik catatan lelang yang sedang berlangsung seperti berikut. Maka akan kembali pada menu detail lukisan tadi. Selanjutnya ada menu profil. Di sini pengguna dapat mengupload lukisan yang akan dilelang melalui tombol plus di pojok atas ini. Lalu pada menu ini juga menampilkan foto profil, nama pengguna, lalu ada username unik pengguna, lalu ada deskripsi pengguna, karya seni yang sudah diupload, dan yang sedang dilelang. Lalu ada menampilkan jumlah karya seni yang diupload, jumlah pengikut, dan jumlah akun yang sedang diikuti. Untuk mengakses menu-menu lainnya, pengguna dapat menggunakan tombol titik kanan atas ini. Pengguna juga dapat mengunjungi akun profil lain dengan mengklik foto profil dari akun tersebut atau nama dari profil tersebut seperti ini. Maka ia akan tiba pada halaman akun profil yang akan dikunjungi. Tampilannya kurang lebih akan sama dengan tampilan ketika mengunjungi profil sendiri, namun terdapat perbedaan pada tombol kirim pesan dan tombol mengikuti. Dengan tombol kirim pesan ini, pengguna dapat bertukar pesan dengan akun ini. Lalu dengan tombol mengikuti, pengguna dapat mendapatkan notifikasi apabila pengguna sedang melakukan sesi lelang terbaru. Pengguna juga dapat melihat detail lukisan dari karya seni yang akun tersebut telah upload dengan mengklik gambar lukisan tersebut seperti ini. Mungkin sekian demo prototipe yang dapat saya sampaikan. Maka berakhir pula sesi presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.